Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume mata kuliah ilmu dakwah dosen pengampu Bapak Muhammad Rifat SAG. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sela Rosalia, NIM 21010400361, kelas 21C Manajemen Dakwah, Universitas UIN Antasari, Banjarmasin. Baik, di sini saya akan membagikan materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan ke-7. Materi yang pertama yaitu pengertian dakwah dan hakikat dakwah. Pengertian dakwah secara bahasa yaitu da'a yad'u da'watan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Sedangkan secara istilah, dakwah ialah mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dalam syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Dan dakwah itu adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan pengertian hakikat dakwah adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolok ukur ajaran Islam, sehingga seseorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Oke, kita lanjut ke materi 2. Materi 2 ini membahas tentang pengertian ilmu dakwah, objek ilmu dakwah, dan struktur ilmu dakwah. Pengertian ilmu dakwah adalah ilmu dakwah, ilmu yang mempelajari ajakan dan kegiatan manusia dalam menyampaikan isi ajaran Islam kepada sesama manusia untuk kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Objek ilmu dakwah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, objek material ilmu dakwah, dan yang kedua, objek formal ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah tentang tingkah laku manusia, sedangkan objek formal ilmu dakwah adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran agama Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Struktur ilmu dakwah yaitu ilmu dasar teoritik dan ilmu teknik atau terapan. Ilmu dasar teoritik yaitu disiplin ilmu yang Islam, sedangkan ilmu teknik atau terapan yaitu disiplin ilmu yang memberikan teknis atau operasional kegiatan dakwah Islam. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu materi 3. Materi 3 ini membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu dakwah. Sejarah pertumbuhan ilmu dakwah dapat dibagi menjadi 4 periode, yakni A. Periode tentang dakwah para nabi dan rasul, B. Periode masa Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin, C. Periode masa kekuasaan, dan yang terakhir periode masa modern. Perkembangan ilmu dakwah. Secara garis besar, perkembangan ilmu dakwah adalah sebagai berikut. Yang A. Tahap konvensional, merupakan kegiatan kemanusiaan berupa seruan atau ajakan. Yang B. Tahap sistematis. Tahap ini disebut juga seperti tahap pertengahan. Yang C. Tahap ilmiah. Tahap ini berhasil disusun sebagai ilmu pengetahuan. Kita lanjut ke materi yang keempat yaitu landasan pelaksanaan dan hukum berdakwah. Terdapat dua pandangan dari golongan ulama mengenai dasar hukum dakwah. Pada salah satu sisi ada yang beranggapan bahwa dasar hukum dakwah adalah fardu ain yang dikenakan terhadap setiap orang Islam. Dasar ini merujuk pada firman Allah surah An-Nahl ayat 125. Oleh karena itu, menurut firman ini, hukum dari berdakwah adalah fardu ain, sedangkan hukum dakwah yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum ini tidak membebankan dakwah sebagai suatu kewajiban setiap umat Islam. Materi 5. Materi 5 ini membahas tentang urgensi dakwah bagi manusia. Urgensi adalah keharusan yang mendesak. Seorang muslim terdorong untuk berdakwah dan antusias dalam melakoninya, antara lain karena adanya perintah untuk berdakwah dan besarnya pahala yang dipersiapkan Allah bagi para dai.
Dalam hal ini, dakwah ditujukan atau diserukan kepada para audiens atau mad'u, yaitu seluruh umat manusia tanpa kecuali yang memiliki beragam tipologi, baik suku bangsa, ras, warna kulit, maupun berdasarkan klasifikasi kemanusiaan lainnya. Kita lanjut ke materi 6. Materi 6 ini membahas tentang ragam fungsi dan tujuan dakwah. Macam-macam dakwah dalam Islam. Yang pertama, dakwah fardiyah, metode dakwah yang dilakukan secara individu. Yang kedua, dakwah ammah, jenis dakwah dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak. Yang ketiga, dakwah bil lisan. Yang keempat, dakwah bil hal, dakwah yang merupakan perbuatan nyata. Yang kelima, dakwah bitadwin, dakwah melalui tulisan. Dan yang terakhir, dakwah bil hikmah, dakwah yang menyampaikan dengan cara yang arif bijaksana. Berdakwah memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya. Yang ketiga, meluruskan akhlak yang bengkok. Yang keempat, menyerukan kepada orang non-muslim untuk masuk Islam. Yang kelima, menyerukan agar orang Islam menegakkan hukum Islam secara total. Yang keenam, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang meliputi segala kemaksiatan. Dan yang terakhir, membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan di dalam kehidupannya. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing, tujuan dakwah dari segi objeknya, yang pertama, tujuan perorangan, yang kedua, tujuan untuk keluarga, yang ketiga, tujuan untuk masyarakat, dan yang terakhir, tujuan untuk seluruh umat. Tujuan dakwah dari segi materinya yaitu yang pertama, tujuan akidah, kedua, tujuan hukum, dan yang ketiga, tujuan akhlak. Oke, next teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu materi 7. Materi 7 ini membahas tentang unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu da'i, mad'u, maddah, wasilah, thariqah, dan atsar. A. Da'i. Da'i ini pelaku dakwah. Kata dari da'i secara umum sering disebut dengan mubalik, orang yang menyempurnakan agama Islam. Tetapi sebenarnya sebutan ini konotasinya sangatlah sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan seperti halnya penceramah agama. B. Mad'u, subjek dakwah. Mad'u adalah merupakan sasaran dakwah yang tertuju pada masyarakat luas, mulai dari pribadi, keluarga, kelompok, baik yang menganut Islam maupun tidak, dan kata lain manusia secara keseluruhan. C. Maddah, materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. D. Wasilah, media dakwah. Media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah ajaran Islam kepada mad'u. E. Thariqah. Thariqah ini metode dakwah. Thariqah adalah metode atau cara-cara yang digunakan dalam berdakwah. Cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia. Yang terakhir ialah atsar, yaitu efek dakwah. Pengertian dari atsar itu sendiri adalah sisa tanda atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Pentingnya pemahaman tentang atsar adalah untuk dievaluasi, dianalisa yang akan mengacu pada tindakan dakwah berikutnya. Baik, sekian penjelasan resumen dari saya. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.